Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan malam kebaktian rumah tangga GKP Jemaat Cimahi. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan saudara-saudara, hari ini kita telah memasuki hari ke-16 di bulan Juli tahun 2020. Pada renungan 16 Juli 2020 ini, Bapak Ibu, kita akan membahas tema hidup oleh roh dan hidup yang berbuah. Adapun pembacaan Alkitab akan kita baca dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, Roma pasal 8 ayat 1 sampai yang ke-11. Bapak Ibu, sebelum kita bersama-sama membaca Alkitab, mari terlebih dahulu kita masuki saat teduh dan kita mohonkan pertolongan Tuhan di dalam doa. Ampunan dosaku, damai abadi, kehadiran-Mu dan bimbingan-Mu, kini kekuatan dan besok harapan, hujan berkat Kau beri padaku. Kami mengucap syukur ya Tuhan, pada malam ini kami bersama-sama tetap merasakan kesempurnaan kasih Tuhan, baik yang Tuhan nyatakan melalui hidup, baik yang Tuhan nyatakan melalui kekuatan, kesehatan, bahkan kecukupan di dalam hidup kami. Lebih dari itu ya Tuhan, saat ini bersama dengan keluarga kami merasakan kasih setia Tuhan itu melalui persekutuan. Kami yakin persekutuan kami pada malam ini bersama keluarga bukan terjadi begitu saja, tapi ini adalah cara Tuhan memelihara kami. Ya Tuhan, biarlah Engkau juga yang akan terus menyempurnakan persekutuan kami ini. Tuhan berfirman kepada kami, dan biarlah firman itu juga ya Tuhan yang akan senantiasa menjadi penerang bagi hidup kami. Firman Tuhan memberi harapan dan kepastian bagi kami. Berilah kepada hamba-Mu dan seluruh umat-Mu yang berada di rumah dimanapun mereka saat ini berada. Tuhan, hati yang tulus dan telinga yang mendengar untuk menyambut firman Tuhan. Kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama membaca kitab Perjanjian Baru, kitab Roma pasal 8 ayat 1 sampai 11. Dan tema yang akan kita dasarkan pada bacaan tadi adalah hidup oleh roh dan hidup yang berbuah. Demikian surat Roma pasal 8 ayat 1 sampai 11. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah, dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah persetujuan terhadap Allah, karena ia takluk kepada hukum Allah.
Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang panah itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Sampai di situ pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta memberlakukan di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian yang Tuhan kasihi, kalau kita perhatikan surat Paulus kepada jemaat di Roma, setelah menjelaskan ajaran pembenaran secara penuh dan menekankan pentingnya pengudusan seperti sudah diuraikan di dalam pasal 7 dan khususnya di ayat 13-23 minggu lalu kita sudah dalami. Rasul Paulus dalam pasal ini, yaitu pasal 8 khususnya ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11, mengarahkan dirinya untuk memberi penghiburan kepada umat Tuhan. Menurut penafsir Matthew Henry di dalam tafsirannya, di dalam pasal ini, pasal 8 ini, kita mendapati uraian Paulus tentang rancangan piagam Injil dan hak-hak istimewa yang tak terlukiskan milik orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Rancangan piagam Injil dan hak-hak istimewa itu sedemikian rupa sehingga memberi kita begitu banyak alasan untuk bersukacita dan merasa damai sejahtera dalam iman kita. Maka dari itu, Bapak Ibu, banyak dari umat Allah mendapati pasal ini sebagai sumber penghiburan bagi jiwa mereka. Saya berharap ini juga menjadi sumber penghiburan dan sukacita Bapak Ibu Saudara di rumah, ketika hidup maupun menjelang kematian nanti. Ada 3 hal secara garis besar yang dibicarakan oleh Paulus dalam pasal ini. Yang pertama, beberapa contoh khusus yang menggambarkan hak-hak istimewa orang Kristen. Ini nanti bisa dibaca dari ayat 1 sampai 28. Yang kedua, dasar dari hak istimewa itu terletak pada ketentuan Allah sejak semula, atau yang biasa disebut predestinasi. Ini bisa dibaca nanti di ayat 29 sampai ayat yang ke-30. Dan yang ketiga, bermegahnya Rasul Paulus dalam semuanya itu atas nama semua orang kudus. Bapak Ibu bisa baca nanti di ayat 31 kalau dibaca keseluruhan pasal 8. Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam perikop kita Roma pasal 8 ayat 1 sampai 11 yang sudah kita baca tadi, Rasul Paulus di sini memulai dengan memperlihatkan satu hak istimewa yang luar biasa yang menjadi milik orang Kristen yang sungguh-sungguh beriman. Dan kemudian Paulus juga menggambarkan ciri-ciri orang yang mendapat hak istimewa itu. Inilah yang nanti akan kita dalami lebih jauh. Paulus katakan di ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Inilah sorak-sorai Paulus setelah keluhan dan pergumulan yang menyedihkan yang ia bahas dalam pasal 7. Dosa, kata Paulus, memang tetap tinggal, mengganggu dan mengesalkan hati. Tetapi terpujilah Allah. Dosa kini bagi orang yang percaya kepada Kristus tidak membinasakan. Keluhan itu oleh Paulus bagi dirinya disimpan saja
untuk dirinya sendiri. Sedangkan penghiburan yang ia rasakan, dengan penuh syukur dan kerendahan hati ia bagikan kepada semua orang percaya yang sungguh-sungguh, yang ikut memiliki kepentingan di dalamnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, ada dua hal yang menjadi penekanan dari bacaan tadi. Satu, hak istimewa dan penghiburan. Hak istimewa dan penghiburan yang tak terlukiskan milik semua orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Bahwa sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka. Tidak ada penghukuman bagi saya dan Bapak Ibu sekalian. Di sini Paulus, kalau kita perhatikan dengan seksama, tidak berkata tidak ada sesuatu apapun dalam diri kamu, dalam diri mereka, dalam diri Bapak Ibu dan saya yang pantas dihukum. Sebab hal itu ada ya, kita orang berdosa. Dan kita lihatnya, orang-orang Roma waktu itu melihatnya, mengakuinya, meratapinya, dan mengecam diri mereka sendiri karenanya. Tetapi, kata Paulus, itu tidak akan membuat mereka atau semua orang yang percaya menjadi binasa. Sebaliknya, Paulus berkata, tidak ada penghukuman. Artinya apa? Artinya, mereka bisa saja dihajar Tuhan, orang percaya itu, tetapi tidak dihukum bersama-sama dengan dunia. Nah, ini terjadi karena apa? Karena orang percaya, orang beriman, ada di dalam Kristus Yesus, kata Paulus. Karena persatuan orang percaya dengan Kristus melalui imanlah, maka setiap orang percaya menjadi aman seperti itu. Setiap orang percaya ada di dalam Yesus Kristus. Kalau kita andaikan seperti ada di dalam kota perlindungan, dan dengan demikian terlindungi dari para penumpah darah. Orang percaya di dalam Kristus, Allah bukan saja tidak menghukum mereka, kata Paulus, tetapi juga berkenan kepada mereka. Kalau kita membaca Matius 17 ayat 5. Yang kedua, Bapak Ibu, ciri-ciri yang tidak diragukan dari semua orang yang betul-betul ada di dalam Kristus Yesus. Itu sehingga mereka dibebaskan dari penghukuman adalah bahwa mereka tidak hidup menurut daging, kata Paulus, tetapi hidup menurut roh. Apakah yang dimaksud hidup menurut daging? Dan apa pula yang dimaksud hidup menurut roh? Mari kita dalami satu persatu. Yang pertama dan kedua tadi, kalau kita perhatikan di dalam bahasa aslinya, daging ditulis sak dan roh ditulis dengan kata pneuma. Memahami dua arti kata ini kita akan sulit, kecuali kita mengerti alasan Paulus memakai kata-kata ini. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah sar tadi. Secara harafiah memang berarti daging. Paulus memakai kata ini tidak dalam pengertian tubuh, walaupun itu tadi disebut daging, tetapi tentang tabiat manusia yang mudah jatuh dalam dosa atau bagian manusia yang menjadi pangkal dosa. Kedagingan adalah tabiat manusia yang berdosa dan kelemahannya ketika ia terpisah dari Kristus. Dan segala sesuatu yang mengikat manusia kepada dunia yang menyebabkan terlepas dirinya dari Allah. Kedagingan adalah bagian yang rendah dari tabiat manusia, Bapak Ibu. Hidup menurut daging berarti hidup yang dikuasai suara dan keinginan dari tabiat manusia yang berdosa, menggantikan kehidupan yang dikuasai oleh kasih Allah. Kedagingan bukan semata-mata hal jasmani tadi, tetapi merupakan hal rohani. Maka Paulus mendaftar perbuatan daging sebagai berikut di dalam
Galatia 5 ayat 19-21. Perbuatan daging adalah percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Itulah yang disebut kedagingan atau keinginan daging. Jadi bukan semata-mata fisik tubuh. Yang kedua, roh atau pneuma. Bapak Ibu, kata ini mempunyai latar belakang yang jelas di Perjanjian Lama. Kitab Perjanjian Lama yang ditulis dalam bahasa Ibrani menyebut pneuma atau roh itu dengan kata ruah. Pneuma atau ruah tidak hanya berarti roh, tetapi juga, lihat di dalam kamus, artinya angin. Dalam pengertian angin ini, di dalamnya memiliki pengertian tentang kuasa. Seperti kuasa yang dahsyat dari angin, Bapak Ibu. Dalam Perjanjian Lama, kata ruah selalu dipakai untuk sesuatu yang melebihi manusia. Dan Rasul Paulus dalam Perjanjian Baru memakai pneuma untuk menyatakan kuasa ilahi tadi. Kuasa Allah. Dalam saat tertentu di mana orang Kristen atau orang yang sudah percaya berada dalam keadaan kemanusiaannya yang dikuasai dosa. Dalam keadaan ini, kalau kita melihat ke belakang, dalam hukum Taurat menjadi suatu yang sepertinya mendorong perbuatan dosa. Karena ia akan semakin kelihatan buruk dan frustasi tanpa daya menghadapi kekuatan dosa itu. Tetapi sebagai orang yang sudah percaya di dalam Kristus, kekuatan Roh Kudus akan muncul dalam diri untuk mengalami kemenangan atas dosa. Orang yang dikuasai keinginan daging, baginya berlaku hukum kehidupan yang berpusat pada diri sendiri dan dikendalikan tabiat yang berdosa. Sementara orang yang dikuasai keinginan roh, baginya berlaku hukum kehidupan yang berpusat pada keinginan Kristus, dikendalikan roh Allah dan diarahkan kepada pribadi Allah. Nah, karena itu Bapak Ibu, pengajaran ini menjadi sangat penting. Menjadi pengajaran yang sangat mendasar bagi iman kekristenan kita. Anda dan saya. Allah di sini memerdekakan kita dari dosa dengan mengutus Yesus Kristus mati bagi kita. Allah juga memampukan kita untuk hidup kudus dan benar seturut dengan kehendak-Nya, dengan mengutus Roh Kudus berdiam dalam diri kita. Dengan demikian, pergumulan terhadap dosa dan hidup benar pun terselesaikan oleh karya Allah itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita resapi. Tidakkah pemahaman ini menggugah hati kita sekalian, menggugah hati saya, Bapak, Ibu, Saudara? Lihat bagaimana Allah telah memfasilitasi segala yang terbaik bagi kita, agar kita dapat hidup seturut dengan kehendak-Nya. Tadi disebutkan, Ia memberikan Yesus Kristus menanggung dosa kita. Yang kedua, Ia mencurahkan Roh Kudus untuk berdiam dalam kita. Dan yang ketiga, Ia bahkan memberikan firman-Nya sebagai panduan dalam hidup, sehingga kita dapat hidup dalam roh dan kebenarannya. Pertanyaannya adalah, bagaimana respon kita, respon saya dan Bapak, Ibu, Saudara sekalian terhadap Allah? Adakah kita semakin rindu
untuk hidup baginya setelah kita tahu bahwa Allah begitu banyak berbuat yang terbaik bagi kita. Mengakhiri renungan ini seperti dalam KRT, kita akan selalu diberi kesempatan untuk berdiskusi. Kali ini saya tidak bisa mendampingi Bapak Ibu berdiskusi, tapi silahkan Bapak Ibu mendiskusikan dengan seluruh anggota keluarga, orang tua, anak, serta famili yang ada di dalam satu rumah. Silahkan dicatat pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama adalah, apakah dengan hidup menurut roh, kita sama sekali tidak lagi hidup menurut daging? Saya ulangi, apakah dengan hidup menurut roh, kita sama sekali tidak lagi hidup menurut daging? Yang kedua, sebutkan buah-buah kehidupan menurut roh yang sudah nyata dalam kehidupan persekutuan kita. Saya ulangi, sebutkan buah-buah roh kehidupan menurut roh yang sudah nyata dalam kehidupan persekutuan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu, bagaimana caranya agar kita tetap dapat berbuah baik di tengah tantangan dan pergumulan yang ada? Saya ulangi, bagaimana caranya agar kita tetap dapat berbuah baik di tengah tantangan dan pergumulan yang ada? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, silahkan kita dalami lebih cermat firman Tuhan ini, seperti yang penulis atau penafsir Matthew Henry, Bapak Ibu. Pasal ini sungguh sangat memberikan penghiburan bagi kita sekalian. Ya. Pasal ini mengajak kita untuk bersama-sama mensyukuri karya Allah terbesar, ya, bagi kita. Di pasal ini kita mendapati rancangan piagam Injil dan hak-hak istimewa yang tak terlukiskan besarnya bagi kita. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita berdoa, mari kita kembali masuk saat teduh. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, untuk sapaan Tuhan di tengah persekutuan keluarga kami. Kehadiran Tuhan sungguh
telah meneguhkan kami untuk tetap beriman kepada Tuhan. Lebih dari itu, firman Tuhan menerangi pikiran kami. Firman Tuhan memberi harapan, bahkan kepastian bagi langkah-langkah kami. Tundukkanlah kami dalam kuasa firman-Mu itu, Tuhan. Kami bersyukur, kami orang yang telah dipimpin di dalam roh oleh Tuhan sendiri. Pertautkanlah kami di dalam melangkah kepada pimpinan Tuhan itu. Ya Tuhan, sebelum kami mengakhiri persekutuan kami, sebelum kami membaringkan diri di tempat istirahat kami, perkenankan saat ini kami menengadah kepada Tuhan. Kami membawa harapan-harapan kami bagi keprihatinan dunia, bagi keprihatinan anak-anak manusia, khususnya yang acap kali kami memohonkan kepada Tuhan. Kami bersama-sama saat ini sedang menghadapi pandemi yang disebabkan oleh virus corona. Tuhan, kami tahu bahwa dari virus ini telah membawa dampak yang besar, bukan hanya masalah kesehatan manusia, tetapi juga telah membawa keprihatinan bagi kehidupan sosial. Kami tidak bisa berinteraksi secara lebih intim, lebih dekat dengan sesama kami, seperti yang dulu-dulu. Demikian juga ya Tuhan, kami tidak bisa beraktivitas dengan seperti biasa. Kami masih terus harus berhati-hati, bahkan kami jika dimungkinkan masih harus terus menjalani bekerja di rumah, belajar di rumah, bahkan beribadah pun di rumah. Namun Tuhan, kami tidak mungkin terus menjalani seperti ini. Kami bersyukur mulai bulan Juli ini, kami sebagai umat Tuhan dengan kehati-hatian telah diajak untuk beradaptasi kepada kehidupan kenormalan baru. Tuhan, berilah hikmat kepada kami untuk mengerti, memahami arti adaptasi kenormalan baru ini. Sesungguhnya kami harus hidup berhati-hati senantiasa. Bukan hanya dari penyakit, memakai masker, dan lain sebagainya. Tapi yang lebih utama, kami harus berhati-hati untuk tidak terjatuh hidup di dalam dosa. Kami menyerahkan seluruh umat Tuhan di muka bumi. Kami menyerahkan gereja-gereja Tuhan yang terus senantiasa berupaya membangun kehidupan persekutuan di tengah-tengah social distancing, di tengah-tengah physical distancing. Kami harus terus menjaga bagaimana kami tetap bisa berelasi sebagai umat Tuhan. Ya Tuhan, lebih dari itu ketika kami juga harus menghadapi tantangan kehidupan ekonomi, Tuhan, kiranya Tuhan menolong agar kami dapat mengatasi segala problema kehidupan yang terkait dengan masalah kehidupan ekonomi. Kami yakin Engkau adalah Yehova Jireh, Allah penyedia, yang akan menyediakan bagi umat-Mu yang percaya akan pemeliharaanmu dalam keadaan apapun, tepat pada waktunya. Tuhan, kami juga mendoakan untuk anak-anak kami yang harus menjalani sekolah melalui media-media sosial, media daring, yang mungkin saat ini belum terlalu optimal. Tuhan, berikan hikmat kepada anak-anak kami untuk dapat menjalaninya dengan baik. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang terbaring sakit, baik yang dirawat di rumah sakit, yang saat ini membutuhkan kekuatan lebih dari Tuhan. Ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa, agar kami dapat mengangkat segala permasalahan ke hadapan Tuhan. Biarlah mereka juga bersandar, berserah diri kepada Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, untuk kesembuhannya, kiranya Tuhan memakai obat-obat yang digunakan, dokter-dokter yang menangani, menjadi alat kuasa Tuhan bagi kesembuhan mereka. Terima kasih untuk malam ini. Biarlah ya Tuhan, di akhir kegiatan kami malam ini, kami boleh Tuhan karuniai istirahat yang baik, sehingga esok hari kami boleh menyambut belas kasih Tuhan bila Tuhan ciptakan hari baru bagi kami.
Tundukkan hidup kami hanya senantiasa kepada kuasa dan kasih-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.